Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Santri Matoh. Terima kasih Mas setia dengan channel kami dan terima kasih untuk doanya. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, Santri Matoh akan menampilkan sisi gaib dari berbagai peristiwa. Dan ini boleh percaya, boleh tidak. Semoga bermanfaat dan ambil sisi positifnya aja. Untuk kali ini kita meneruskan video sebelumnya yang bertemakan pemilihan umum, calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang kemarin sudah selesai, kita laksanakan dengan damai dengan 3 calon, ada 3 pasang calon presiden dan wakil presiden, dan ini belum selesai. Ini untuk finalnya belum selesai, belum ditentukan untuk yang terpilih sebagai presiden. Nah, ini akan kita kuak sisi gaibnya. Nah, ini kecurangan-kecurangan yang dilakukan selama pemilu ini, yang dilakukan oleh para oknum yang mungkin ingin menjatuhkan lawannya ataupun ingin menang di pemilu 2024 ini. Nah, ini langsung aja kita mediasi dan netralkan dulu untuk mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu. Langsung aja akan saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik. Gaib pemilu 2024. Pihak-pihak yang melakukan kecurangan atau dalang kecurangan selama pemilu 2024 ini. Kamu gaib yang menjadi saksi akan saya tarik, saya masukkan dalam tubuh mediator. Sama saya tarik. Kalau ada jin muslim, kita bisa tarik, bisa saksi saja dialog. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi apa ini tadi? Banyak hal yang saya lakukan. Apa itu? Bisa dijelaskan nih, suaranya juga agak lebih keras lagi. Saya memang bertempat tinggal di situ. Di situ itu di mana? Ini kamu dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Oh, jin. Dan ada keperluan apa menghadirkan saya ke tempat ini? Oh ya, ini sebenarnya saya mohon maaf. Ini saya tarik paksa kamu ya. Nanti ini hanya saya kasih password gaib yang tahu seluk-beluk atau saksi di dalam pemilu yang kemarin sudah selesai, pemilu presiden 2024. Nah, itu yang ketarik malah kamu ya. Mungkin kamu tahu di situ sebagai saksi atau mengawasi atau gimana lah. Nah, itu kan kamu yang bisa jawab, makanya saya ajak dialog. Nah, untuk apa dicari tahu? Sudah permainan mereka. Ya saya tahu kan semua ini kan politik, emang politik banyak sekali permainan atau kecurangan ya. Cuma ini pengen tahu aja
maksudnya itu kecurangan-kecurangan ya, khususnya mungkin yang berbau goib ataupun menjatuhkan lawan lewat entah ngirim sesuatu apa gitu, atau mempengaruhi seseorang biar tidak jadi nyoblos si A si B kan gitu. Apakah ada permainan seperti itu? Nah, selain itu, selain uang kan, kalau uang pasti itu ya. Ya tidak hanya dari gaib saja. Dari beberapa orang-orang yang memang seperti itu. Ya pendukung-pendukung fanatiknya itu memang seperti itu. Menggiring opini masyarakat atau lingkungan sekitarnya untuk memilih orang itu. Kecurangan pun banyak dilakukan. Itu hanya untuk menebar fitnah. Ada beberapa orang yang memang menyengaja mencoblos musuh dari yang didukungnya. Kemudian dibawa oleh masyarakat bahwa ini sudah tercoblos. Padahal ada orang yang bermain di situ hanya untuk menebar fitnah. Oh, fitnah aja ya. Ya, dan semuanya berjalan seperti itu. Pendukung A seperti itu, pendukung B, C, semuanya seperti itu. Dan ini tiga-tiganya menurut kamu jujur semua atau tiga-tiganya curang semua? Semua di belakangnya oknum-oknum pendukungnya itu bermain semuanya. Ada yang bermain di luar negara ini, ada yang di dalam negeri ini, itu semuanya melakukan hal itu. Itu dilakukan inisiatif sendiri ya? Iya, Dari pendukung fanatik tadi? benar. Bukan untuk dari calon sendiri yang memerintahkan, bukan? Bukan. Kalau dari 3 calon itu memang tidak mengisyaratkan untuk melakukan hal seperti itu. Saya terima jadi, yang penting menang. Iya. Tapi di belakang dia itu kan banyak yang mendukung dia, yang mensukseskan dia. Ya akhirnya membuat sabotase seperti itu. Dan dia juga mungkin punya maksud tersendiri, misalkan kalau dengan sabotase ini memenangkan yang didukungnya, dia nanti dapat imbalan apa gitu. Iya. Intinya seperti itu ya. Memang di pemilu tahun ini sudah banyak sekali fitnah-fitnah bertebaran. Sudah banyak orang-orang yang menggunakan dalil-dalil demi kepentingan. Dan sudah banyak orang yang merasa didolimi karena yang didukung kalah. Dan ini yang akan membuat kericuhan di mana-mana. Antar beda dukungan nanti akan saling bertarung. Entah itu lewat adu mulut, bahkan secara gaib pun mereka lakukan. Oh, gaib juga berarti ya? Ya, Seperti apa, mungkin bisa dijelaskan kalau adu secara gaib tuh? di belakang mereka itu bukan hanya orang-orang atau rakyat biasa atau orang awam. Dari golongan orang-orang pintar, orang-orang ilmu hitam. Itu juga banyak. Pertempuran di alam gaib, di dimensi gaib itu memang terjadi. Apalagi sekarang sudah ada dari satu calon yang menonjol dalam pemilihan suara. Nah ini semakin gencar mereka yang kalah, entah lewat provokasi omongan. Bahkan dari orang-orang pintar sendiri pun melakukannya. Sudah seperti itu. Nah, orang pintar itu juga inisiatif sendiri ya, karena dia saya malu lah yang didukungnya kalah gitu. Iya. Nah, bukan dari yang calonnya yang menyuruh untuk orang pintar, enggak ya. Karena orang pintar itu sudah berbicara kalau calon yang didukungnya itu akan menang kepada lingkungannya atau kepada jamaahnya atau pengikutnya. Dan sekarang seperti ini Kalah, nyalah. akhirnya malu gitu. Iya. Dan sekarang dia berdalih kalau itu adalah kecurangan dari istana negara atau kecurangan dari pemerintah. Mereka akan membual dan buat alasan-alasan seperti itu. Orang yang kalah itu akan selalu seperti itu. Apa mungkin itu juga trik biar nanti ada pemilihan kedua, voter kedua seperti itu.
Iya, atau diulang lah gitu. saat ini itu memang manusia itu memang cerdas. Semua umat manusia itu cerdas. Tapi akhirnya manusia-manusia di luar sana, rakyat-rakyat biasa, orang-orang awam yang tidak paham, itu ya akhirnya tercuci otaknya. Padahal banyak sekali mereka itu yang mensabotase, menebar fitnah, itu akhirnya mencuci otak rakyat biasa. Dan akhirnya percaya. Dan sekarang terprovokasi dan buat demo besar-besaran. Bahwa pemerintah itu katanya curang. Hanya mendukung satu calon saja. Nggak netral gitu ya. Iya, Hmm. dari dulu juga memang seperti itu. Orang-orang seperti itu hanya hadirnya setiap ada pemilihan saja. Seolah-olah mereka berbicara demi kepentingan rakyat atau lingkungannya atau saudara dan keluarganya. Tapi setelah pemilihan selesai, sudah mereka tidak peduli. Hilang suara mereka. Jadi Apa hanya yang ada penting aja ya, keperluan aja mereka iya, muncul. mereka hanya muncul saat ada pemilihan saja. Membawa pikiran-pikiran yang mereka tangkap sendiri. Mereka telan mentah-mentah sendiri. Fitnah tidak akan bisa dihilangkan di Nusantara, di negeri ini. Sudah bertebaran. Bahkan pemimpin tertinggi pun di Nusantara ini. Sudah mau berakhir masa jabatannya pun masih. Malah akhir ini malah sih terdampak fitnah yang lebih besar lagi daripada sebelumnya. Jadi untuk pergantian pimpinan juga ini sudah kena fitnah dulu. Iya, sekarang sudah ada orang-orang itu yang berdemo. Yang berdalih tentang keutuhan negeri ini, rakyat ini, padahal mereka tidak mengetahui lebih dalam tentang apa yang beliau perjuangkan. Dan juga nggak mudah kan dari seorang pemimpin juga tuh. Iya, yang paling mudah itu hanya yang berbicara, hanya menyuarakan saja, berkomentar itu paling mudah. Dan menuntut apa yang sudah pemimpin kita lakukan. Kalau dibalik lagi memang apa yang sudah mereka lakukan untuk kesejahteraan negeri ini juga tidak ada. Hanya berbual dan omong besar saja. Jadi intinya kecurangan-kecurangan itu ini sekali lagi kan biar penonton di rumah paham, itu dilakukan dari pendukungnya sendiri ya, inisiatif pendukungnya sendiri ya, yang sudah fanatik ini memperjuangkan idolanya biar menang kan gitu ya. Iya. Terus juga yang tadi kecurangan yang dilakukan di luar negeri, katanya belum dibagi suara kertas suaranya sudah dicoblos semua, itu tujuan juga fitnah ya. Benar. Belum menjatuhkan lawan satunya ya. Ya memang benar adanya. Dari salah satu pendukung itu memang mencoblos banyak kertas untuk yang didukung. Karena di Nusantara ini ada beberapa kota atau daerah yang memang fanatik. Akhirnya memang ada. Ada ya. Tapi memang ada juga beberapa orang yang lebih banyak itu malah mensabotase. Menebar fitnah. Sudah memang tidak terkendali orang-orang seperti itu. Tapi juga orang sekarang itu kan orang pintar lah, nggak mudah juga dibeli lah. Si A memberikan misalkan sogokan lah uang sekian, calon B memberikan uang sekian, calon 3 sekian. Orang sekarang itu kan pandai, ada yang sudah dikasih tapi tidak dicoblos. Iya banyak. Ataupun ada yang dicoblos karena demi dikasih uang itu ada ya. Banyak bertebaran di Nusantara ini. Yaitu yang ditakutkan adalah nanti akan munculnya banyak sekali uang-uang seperti itu yang sudah termakan di jasad yang bertebaran di Nusantara. Uang-uang itu adalah panas sekali. Sangat panas kalau kalian bisa merasakannya. Di dunia gaib itu sangat panas. Oh, terasa panas ya? Iya. Uang seperti itu. Nggak jelas gitu.
Iya, tidak Oh, jelas. maksudnya uang panas. Tapi sebenarnya banyak dari manusia itu yang sadar tentang apa uang itu dan bagaimana sifatnya uang itu diberikan. Tapi memang karena kecerdasan manusia, pandai sekali berargumentasi, akhirnya membuat alasan-alasan bahwa ini boleh. Padahal di dalam hatinya itu memang sudah sangat tersirat akan keraguan. Hmm. Itu semuanya ketutupi akan pikiran dan nafsu. Oke, dia masa butuh uang yang banyak, lagi Ya, butuh-butuhnya uang, tidak mempedulikan uang dari mana ya. iya, itu memang rencana dari iblis untuk menjerat manusia. Berarti itu dari iblis ya. Iya, Hmm. dan banyak sekarang pendukung-pendukung yang menyuarakan jadi beberapa calon-calon yang memang melakukan hal seperti itu. Padahal dia sendiri juga melakukan. Semuanya melakukan. Tidak ada yang bersih. Semuanya Melakukan semua ya. Ya. Dari tingkat rendah, menengah, sampai paling atas pun mereka semuanya melakukan. Membeli suara itu semuanya mereka lakukan. Dan ini juga mungkin banyak yang sudah gila, sudah stres. Loh, kok bisa? Ya karena sudah keluar uang miliaran, triliunan. Jadi ya. Tidak jadi. Sudah kampanye sana sini. Sudah utang di bank beberapa uang ratusan juta bahkan miliaran. Bingung cara mengembalikan. Banyak yang sudah terserang jiwanya, rohaninya. Karena beban pikiran yang ditanggung karena sangat besar. Nah, itu gimana tuh kalau sampai seperti itu? Ini tidak bisa obati itu, kalau nggak jadi sampai jadi gila. Ya, itu kembali lagi ke manusianya. Kalau memang belum mampu, jangan dimampu-mampukan. Mampu dalam apa? Harta apa dalam secara fisik loh? Iya, ya sekarang itu permainannya secara finansial, uang. Dan dia memang hartanya memang kecukupan. Tapi untuk membeli orang sebanyak itu ya butuh uang di luar kemampuan dia. Akhirnya dia melakukan hal-hal di luar kemampuan. Ngoyo lah. Ya, ya dengan berdalih nanti kalau jadi mudah untuk mengembalikan uang itu. Kalau jadi, Iya. kalau nggak jadi, ya jadi gila tadi tuh. Iya, sekarang sudah banyak. 1-2 orang dari beberapa anggota di daerah-daerah itu banyak yang sudah mungkin menangis atau jerit-jerit sendiri. Sudah kehilangan akal. Untuk misalkan dari pihak itu ya, misalkan dari KPU, katanya tadi tuduhannya pemerintah tidak bisa netral, lebih condong ke satu pihak. Berarti tidak ada ya melakukan penyuapan ke pemerintah ataupun dari KPU sendiri juga disuap untuk memenangkan salah satu dari 3 calon itu loh, dimenangkan itu ada nggak seperti itu? Secara resmi, tugas mereka memang tidak diperbolehkan. Memang pasti ada yang berpikiran seperti itu. Tapi tidak sampai terjadi hal besar. Itu semuanya memang dari para pendukung-pendukung dari beberapa calon saja yang mengajukan atau memperbesar fitnah-fitnah tentang kecurangan itu. Dari mereka itu memang bersih. Bagaimana mereka berjalan juga sudah sesuai dengan tugas-tugasnya. Memang itu dari pendukung-pendukungnya saja. Bahkan pemilu tahun ini pun Eropa melihat negeri ini. Seluruh negeri-negeri adidaya yang ada di luar
Mereka semuanya mengintip pemilu yang ada di negeri ini. Oh, memantau semua ya? Ya, Siapa yang jadi, ya, kira-kira mereka bisa enggak memantau. diajak kerjasama nanti pimpinannya gitu ya? Ya, benar. Dan sekarang juga mereka membuat fitnah juga besar. Negara adidaya Amerika itu sudah membuat fitnah juga untuk negeri ini. Itu karena ada salah satu calon yang menonjol. Dan itu orang yang sangat dibenci oleh Amerika. Oh. Dari dulu pun mereka tidak mau bekerja sama dengan orang itu. Dan sekarang Amerika mengangkat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang ditudingkan kepada calon yang sekarang menonjol dalam pemilihan itu. Semuanya negara-negara luar melihat negeri ini. Karena memang kemajuan negeri ini memang sekarang sangat pesat. Bagaimana negeri ini dari pemerintah mulai melakukan hal-hal besar untuk menjadikan negeri ini menjadi negara bermaju, bukan negara berkembang lagi. Tetap semua istilah waktu kampanye kan cita-citanya dari 3 calon itu pasti ingin memajukan negeri ini kan. Iya. Biar enggak berkembang lagi, udah maju kan. Ya, memang seperti itu. Menjadi negara besar lah. Kalau soalnya kita kan juga, nah, kamu juga udah tahu kekayaan Indonesia itu banyak sekali. Iya. Malah dimanfaatkan dari pihak luar karena sumber daya manusianya yang tidak mumpuni untuk di sini. Iya. Kekayaan memang di Nusantara ini tidak terhitung. Iya. Memang harus memajukan dulu sumber daya manusia yang ada di Nusantara ini. Tapi memang waktunya sangat mepet sekali. Yang bisa negeri ini lakukan adalah memancing perusahaan-perusahaan luar yang sangat membutuhkan sumber daya alam kita untuk agar mendirikan perusahaannya di sini saja. Agar nanti bisa mengolah sumber daya alam ini lebih maju lagi, menjadi bahan jadi, akhirnya bisa dijual keluar. Oh, enggak. Di sini hanya coba mantah aja, diolah, jualnya di pihak luar. Nah, dijual lagi ke sini ya kita sebenarnya dirugikan ya, ditipu. Memang. Berdaya dari kita. Memang langkah-langkahnya memang harus seperti itu. Sumber daya alam kita memang belum mumpuni. Sumber daya alam manusia belum sangat mumpuni. Yang bisa dilakukan adalah menarik paksa perusahaan-perusahaan luar untuk berdiri di sini. Tapi dengan aturan negeri ini dan dipegang oleh negeri ini, itu bisa menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak. Oh gitu ya. Ya, dan bisa mengolah sumber daya alam ini untuk lebih bagus lagi. Bisa dijual dengan harga yang lebih besar. Tapi itu tidak mudah. Orang-orang putih itu pasti mengirim orang-orang suruhannya untuk datang ke Nusantara ini. Mengobrak-ngabrik, mengacak-ngacak. Bahkan orang-orang pribumi pun banyak yang mereka setir. Memang tidak bisa dihilangkan. Zaman penjajah dulu. Seperti itu ya. Nah, ilmunya juga dipraktekkan sekarang ya. Ya. Kayak untuk membeli orang lah. Benar. Ini saya rasa cukup. Terima kasih untuk informasinya ya. Ya. Sudah jelas untuk kecurangan-kecurangan yang sudah dilakukan selama pemilu 2024. Ya. Mohon maaf, kamu boleh kembali ya. Kamu. Monggo. Ya, terima kasih. Sami-sami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Alhamdulillah tadi sudah selesai modernisasi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan sekali lagi ambil sisi positifnya aja. Apa yang disampaikan Jin bisa benar, bisa juga salah.
berarti saya itu percaya mengaji, bukan. Dan saya menyampaikan tadi sisi positif dan yang bermanfaat aja. Jadi kalau biar lebih paham lagi, ditonton video kami dari awal hingga selesai, jangan di skip biar paham untuk alur ceritanya. Cukup sekian dari kami, Santri Matoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matoh.